Namaku Rudi, umurku 21. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tak besar, tapi cukup nyaman untuk hidup sendiri. Pekerjaanku serabutan, kadang bantu-bantu toko kelontong, kadang jadi tukang servis kipas dan kulkas. Hidup sederhana, tapi tenang. Sampai akhirnya dia datang. Namanya Mila, janda satu anak, rumah kontrakan tepat di sebelah kiriku. Hari itu, aku melihatnya untuk pertama kali saat ia menurunkan kardus-kardus dari mobil pickup, dibantu sopir dan anak laki-lakinya yang mungkin baru SMP. Ia mengenakan blus ketat dan celana panjang yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sangat jelas. Aku, yang sedang menyapu halaman depan, tak bisa tidak mencuri-curi pandang. "Mas Rudi ya," sapanya waktu itu. Suaranya lembut, agak serak, penuh aura yang entah kenapa membuatku langsung salah tingkah. "Iya Mbak, Mila ya," jawabku cepat. Ia tersenyum. Bibirnya merah muda alami, matanya menyipit sedikit saat tersenyum. Dan dadanya, terlalu dekat untuk tidak kulirik. "Kalau nanti malam sempat, mampir ya. Saya mau minta tolong pasang dispenser." Nada bicaranya biasa saja, tapi ada sesuatu yang terasa lain. Dan begitulah awalnya. Sejak saat itu, Mila seolah punya banyak alasan untuk memanggilku. Suatu malam, aku duduk di kursi plastik depan rumah, menikmati udara dingin dan rokok satu batang sebelum tidur. Dari balik jendela rumah Mila, aku bisa melihat siluet tubuhnya. Tirainya sengaja tidak ditutup penuh. Ia berdiri membelakangi jendela, hanya memakai daster tipis tanpa lengan yang sangat menggoda. Rambutnya diikat tinggi, leher jenjangnya terekspos. Aku tahu itu disengaja. Beberapa hari setelah itu, saat aku mampir membetulkan TV kabel di rumahnya, suasana makin tak terkendali. Ruang tamu Mila selalu wangi, aroma tubuhnya bercampur parfum vanila tipis yang anehnya justru memabukkan. "Aduh, Mas Rudi, maaf ya, saya pakai celana pendek. Lagi nyuci baju tadi." Ia duduk menyilangkan kaki di sofa. Celana pendeknya naik cukup tinggi, hingga pahanya terlihat jelas. Daster atasnya melorot sedikit, memperlihatkan belahan dadanya. Aku hampir lupa bagaimana cara pasang kabel antena. "Gak apa-apa Mbak," suaraku bergetar. Mila mendekat, menyodorkan obeng, tapi tangannya menyentuh punggung tanganku, sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Dan saat mataku bertemu matanya, ada sesuatu di sana. Tatapan tajam tapi lembut, seperti mengajak, tapi tetap bermain di batas. "Mas Rudi, kamu udah punya pacar belum sih?" Tanyanya pelan, seolah sekadar basa-basi. Aku menggeleng. "Belum Mbak." Ia mendekat, tubuhnya nyaris menempel, nafasnya terdengar. "Sayang banget ya, cowok semuda kamu, tapi sendirian terus." Aku tak bisa menjawab, tenggorokanku kering. Dan malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku tahu, Mila bukan cuma janda biasa. Dia tahu tubuhnya, dia tahu efek senyumnya, dan yang paling gawat, dia tahu aku tergoda. Hari itu panasnya tak biasa. Udara terasa menempel di kulit, lengket, gerah, membuat tidur pun sulit. Aku hanya mengenakan celana pendek tipis dan membiarkan pintu depan terbuka, berharap angin malam masuk meski hanya sehembus. Sekitar jam 9 malam, terdengar suara pintu pagar diketuk pelan. "Mas," suara lembut itu tak mungkin salah. "Mila." Aku berdiri cepat, membetulkan posisi kaos tipis yang menempel di dada, lalu membuka pintu. Dan di sana dia berdiri, dengan daster merah tipis, tanpa lengan, hampir seperti kain tidur yang hanya menempel di tubuh. Rambutnya dilepas, sedikit berantakan, seperti baru habis mandi. Tapi yang paling menggoda, bukan itu. Matanya, cara dia menatapku. "Maaf ganggu Mas, air galon saya habis. Mau minta tolong angkatin?" "Bisa." Aku mengangguk. "Tentu Mbak, sekarang." Ia tersenyum kecil. "Sekarang aja, keburu saya haus." Aku mengikuti langkahnya yang berjalan pelan masuk ke rumah. Daster itu bergoyang ringan di setiap langkahnya. Dan sialnya, lampu teras rumahnya redup, membuat siluet tubuhnya jadi makin terlihat jelas. Masuk ke rumahnya, aroma sabun dan tubuhnya langsung menyergap. Mila duduk di kursi ruang makan sambil menyeka lehernya dengan handuk kecil. Keringat tipis mengilap di kulit putihnya. Aku mengangkat galon ke dispenser dengan cepat, tapi tanganku agak gemetar. Mila diam, memperhatikanku dari belakang. "Sampai keringetan ya," katanya pelan. Aku menoleh. Ia berdiri, sangat dekat. Terlalu dekat. Tiba-tiba tangannya menyentuh dadaku.
Panas ya malam ini. Aku menelan ludah. Iya, tangannya turun sedikit, menyentuh perutku. Tatapannya naik, menelusuri mataku. Mas, suaranya setengah berbisik. Kamu gak takut sama janda? Aku tak menjawab. Aku menatap bibirnya yang setengah terbuka, penuh nafas dan godaan. Mbak, itu satu-satunya kata yang keluar dari mulutku sebelum tangannya menarikku lebih dekat. Tubuh kami bersentuhan. Daster tipis itu tak menahan banyak. Aku bisa merasakan lengkung tubuhnya, aroma sabun yang masih melekat di kulitnya, dan nafasnya di leherku. Aku sering kesepian di sini. Anakku sering nginap di rumah neneknya, bisiknya, tepat di telingaku. Tanganku mulai bergerak, menyentuh pinggangnya perlahan. Ia tidak menolak, justru menekan tubuhnya lebih rapat ke tubuhku. Dan malam pun berubah. Gerah bukan lagi karena cuaca, tapi karena api yang kami nyalakan bersama di dalam rumah kontrakan kecil itu. Malam itu, Mila bukan hanya sekadar janda. Ia menjadi wanita yang membuatku lupa diri. Dan aku, pria muda yang selama ini hanya menahan diri, akhirnya tak mampu lagi membendung godaan. Tubuhnya terasa hangat di peyukanku, dan daster tipis itu seperti sudah tak punya fungsi apapun, hanya sehelai kain yang memperjelas bentuk, bukan menutupi. Mila menggigit bibir bawahnya saat tanganku menyentuh pinggangnya perlahan, menariknya lebih dekat. Nafasnya memburu, matanya tak lepas dari mataku. Mbak yakin? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Ia mengangguk, kemudian membisik, jangan panggil aku Mbak malam ini. Ada jeda, sunyi, lalu kami melebur dalam ciuman pertama. Lembut di awal, namun semakin dalam. Ia menarikku ke ruang tengah, lalu ke kamar yang gelap namun hangat. Kipas angin berputar pelan, tirai melambai lembut, dan suara ranjang berderit pelan saat tubuhnya jatuh ke atas kasur. Daster itu tersingkap seiring tubuhnya menekuk, memanggil, mengundang. Matanya tak pernah berpaling dariku. Tangannya menggamit tengkukku, seolah memintaku untuk mendekat lebih lagi. Aku memeyuknya, membenamkan wajahku ke lehernya yang wangi dan lembut. Ia menjerit kecil, tak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Tangannya mengusap punggungku, turun perlahan ke pinggang, ke tempat yang membuat tubuhku bergetar. Malam itu tidak ada banyak kata, hanya jerit, sentuh, bisikan-bisikan tipis yang keluar di sela ciuman. Dan setiap kali aku berpikir Mila akan menghentikannya, ia justru menarikku lebih erat, lebih dalam. Ia memimpin, kadang menyerah. Ia membiarkan aku mengeksplor areanya, dan di saat yang sama, ia mengajarkanku sesuatu yang tak pernah kudapat dari perempuan lain, seni menikmati setiap detik, tanpa terburu-buru. Pelung menetes, tapi tak ada yang peduli. Hanya ada panas dan desir yang tak kunjung reda. Ketika segalanya usai dan kami terbaring bersebelahan, Mila menarik selimut setengah tubuhnya. Ia menyender di lenganku, masih terengah. Mas Rudi, katanya, pelan. Aku udah lama gak ngerasain begini. Aku diam, membelai rambutnya. Kalau kamu nyesel, bilang sekarang, lanjutnya. Aku mencium keningnya, justru aku takut ketagihan. Ia tertawa kecil, tawa yang dewasa. Tawa seorang wanita yang tahu dia baru menyalakan api, dan mungkin tak akan membiarkannya padam dalam waktu dekat. Tubuh Mila masih menyatu denganku ketika ketukan keras terdengar dari arah depan rumah. Tok, 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 aku langsung tersentak. Tubuhku tegak, jantungku menghentak seperti genderang perang. Bak, itu siapa? Bisikku cepat, panik. Mila, yang tadinya bersandar di dadaku, hanya membuka matanya perlahan. Raut wajahnya tenang, nyaris tak terganggu. Ia tidak panik, tidak seperti aku yang hampir saja meloncat turun dari ranjang. Tenang Rudi, suaranya pelan, tetap terkontrol. Itu Raka, aku langsung pucat. Anakmu, iya, tapi tenang aja, dia gak bawa kunci, pintu depan tadi aku kunci dari dalam. Dia pasti nungguin aku bukain, jelas Mila sambil bangkit dari ranjang. Dengan gerakan tenang, Mila meraih dasternya yang tadi sempat terjatuh di lantai. Ia memakainya cepat, menyisir rambutnya dengan jari, lalu membalikkan badan padaku. Kamu di sini aja, jangan gerak, jangan bersuara. Dia gak akan masuk ke kamar. Pasti langsung ke kamarnya. Dia ngantuan kalau udah malam, katanya sambil tersenyum, berusaha menenangkanku. Aku hanya mengangguk, masih kaku. Jantungku berdetak gila-gilaan, sementara Mila dengan langkah ringan membuka pintu kamar dan keluar. Dari dalam, aku bisa mendengar suara daun pintu depan dibuka. Suara kunci engsel tua berderit pelan.
Mah, maaf aku tidak jadi nginep di rumah nenek, tapi HP ketinggalan. Jadi aku pulang aja, suara Raka terdengar dari ruang tamu. Lelah, mengantuk, Mila menjawab dengan suara lembut. Gak apa-apa, Mama kira kamu jadi nginep, jadi dikunci. Udah malam banget, sana langsung tidur ya sayang. Iya mah, udah ngantuk banget. Nanti Mama matiin lampunya ya, jawab Raka, diiringi langkah kaki yang menjauh ke kamarnya. Tak lama kemudian, suara pintu kamar anak itu tertutup. Aku masih duduk diam, napas perlahan mulai teratur kembali. Beberapa menit kemudian, Mila kembali masuk kamar. Kali ini ia menutup pintu lebih hati-hati. Wajahnya terlihat tenang, tapi ada sedikit senyum geli di bibirnya saat melihat ekspresiku yang masih tegang. Deg-degan iya ya, bisiknya sambil duduk di pinggir ranjang. Aku menarik napas panjang. Gila, jantungku hampir copot. Ia terkikik pelan, lalu membelai pipiku. Makanya, jangan nakal di rumah janda kalau gak siap kejutan tengah malam. Ia pun kembali berbaring di sampingku, menyusup ke balik selimut. Wangi tubuhnya langsung terasa lagi. Hangat, familiar, udah tenang, bisiknya di telingaku. Aku mengangguk pelan. Bagus, karena malam ini belum selesai. Mila menarikku ke peyukannya, dan untuk kedua kalinya di malam itu, api yang sempat tertahan kembali menyala. Namun kali ini, dengan bisikan lebih pelan, dan gerakan yang lebih hati-hati. Tangannya merayap ke perutku, bergerak pelan, seperti ingin memancing reaksi tapi tetap penuh kendali. Aku menarik napas dalam, tubuhku merespons cepat, padahal aku masih diliputi sisa ketegangan sebelumnya. Tapi, pelan-pelan ya, katanya lagi. Malam ini kita main diam-diam. Ia menempelkan jari telunjuknya ke bibirku. Dalam keheningan malam, kami bergerak lebih hati-hati. Setiap sentuhan terasa lebih tajam, setiap suara ditahan dalam tenggorokan. Tak ada yang berani bicara terlalu keras. Mila memimpin, bermain dengan ritme yang perlahan dan menggoda. Tangannya menyusuri tubuhku dengan lembut, bibiunya mengecup tanpa suara. Aku memejamkan mata, menahan suara, menahan gerakan, tapi tak bisa menahan detak jantung yang semakin kencang. Mila seperti tahu semua titik lemahku. Bahkan di tengah diam, ia tahu bagaimana mengendalikanku. Selimut bergeser pelan, kaki kami saling melilit. Nafas berpacu. Di tengah kegelapan itu, hanya ada dua hal yang terasa nyata, panas tubuh kami, dan ketegangan karena tahu hanya dinding tipis yang memisahkan kami dari dunia luar. Setelah waktu yang terasa lambat sekaligus begitu cepat, tubuhku menegang, lalu luruh. Mila memeyukku, menyelipkan dagunya di pundakku. Nafas kami menyatu, masih terengah. Kami tak perlu berkata-kata, karena malam itu, kami berhasil membakar api, tanpa meninggalkan suara. Dan justru dalam diam itulah, semuanya terasa lebih hidup.